Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga hari-harimu selalu diberkahi dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah menyentuh hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan dukung kami dengan like dan komentar ya. Setiap klik dari kalian sangat berarti untuk kami terus menyajikan kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran dan rasa haru. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Yanti. Aku lahir bukan di tempat nyaman seperti rumah berdinding bata, bukan pula di ruang bersalin rumah sakit. Aku lahir di sebuah emperan toko tua, dibantu seorang ibu tua pemulung yang kebetulan lewat malam itu. Ibuku berbaring di atas kardus bekas, ditemani lampu jalanan redup dan suara kendaraan yang terus melaju tanpa peduli. Dari awal kehidupan, aku sudah terbiasa ditemani oleh dinginnya malam dan tatapan curiga dari orang-orang. Sejak kecil, hidupku tidak pernah mengenal arti cukup. Makanan adalah apa yang bisa kami temukan hari itu. Kadang kulit buah, sisa nasi bungkus yang dibuang, atau mie instan kedaluarsa yang kami rebut dari tumpukan sampah. Ibuku menggendongku sambil mendorong gerobak penuh plastik dan botol. Keringatnya mengalir di bawah panas matahari. Ia sering berkata, "Maafkan ibu, Yanti, ini satu-satunya cara kita bisa tetap hidup." Aku tak pernah mengenal mainan seperti anak-anak lain. Tak ada boneka lucu, tak ada baju baru saat lebaran, ulang tahun, bahkan aku tak tahu kapan aku lahir. Hari-hariku hanya diisi dengan berlari di antara kendaraan, menjual tisu, atau membantu ibu memungut botol plastik demi beberapa receh. Tidurku beralas kardus, berselimut langit malam, dan suara klakson jadi lagu pengantar. Kadang ada yang melempar receh sambil berkata, "Pergi sana, jangan ganggu." Tapi kupungut juga uang itu, karena lapar lebih keras dari harga diri. Meski kecil, aku bisa merasakan betapa kerasnya hidup. Waktu aku berusia 6 tahun, aku pernah jatuh sakit parah. Tubuhku panas tinggi, tapi tak ada yang membawa ke dokter. Ibuku hanya memelukku erat, berdoa dan menangis. "Yanti, tolong jangan tinggalkan ibu," katanya sambil meneteskan air mata. Aku masih bisa mengingat wajahnya saat itu, pucat, cemas, dan sangat lelah. Tapi aku bertahan. Mungkin karena aku memang ditakdirkan untuk terus menjalani kerasnya kehidupan ini. Waktu itu, aku tidak tahu apa arti kemewahan. Tapi aku tahu rasanya jadi manusia yang tidak dianggap. Rasanya seperti bayangan. Ada, tapi tidak pernah benar-benar dilihat. Dan dari situlah tumbuh harapan kecil dalam hati. Suatu hari nanti, aku tidak mau lagi menjadi orang yang dilupakan. Aku ingin hidup enak, dilihat, dan dihargai. Walau aku belum tahu bagaimana caranya. Aku masih ingat suatu malam saat aku berusia 9 tahun. Kami sedang duduk di pinggir jalan, di depan sebuah restoran mewah yang lampunya bersinar terang. Aromanya menusuk hidungku, membuat perutku yang sudah kosong sejak pagi kembali merengek. Di balik kaca besar, orang-orang tertawa sambil menyantap hidangan hangat. Ada ayam goreng utuh, nasi putih mengepul, dan jus jeruk segar di atas meja mereka. Mataku menatap nanar, berharap satu dari mereka akan membuka jendela dan menyodorkan makanan. "Ibu," kataku pelan, menahan air mata. "Aku ingin makan ayam seperti itu." Suaraku nyaris tak terdengar. Ibuku hanya tersenyum, meski aku tahu hatinya remuk. Ia menarikku ke pelukannya dan berkata, "Doakan saja, nak, siapa tahu Allah kabulkan doa kamu." Tapi bahkan saat itu, aku tahu ibu pun tidak percaya pada harapan. Kami sudah terlalu lama hidup dalam penantian yang tak pernah jadi kenyataan. Malam itu kami makan nasi basi dari warung yang membuang dagangannya. Aku menahan mual demi bisa tetap hidup.
Aku belajar sejak dini bahwa kemewahan bukan hanya soal uang, tapi soal kesempatan yang tak dimiliki semua orang. Aku juga mulai sadar, dunia ini terlalu sibuk untuk peduli pada orang seperti kami. Di sela-sela rasa lapar dan kantuk, aku sering memandangi bintang sambil bertanya, "Kenapa ya, Tuhan, aku lahir dalam keadaan seperti ini? Apakah aku tidak cukup baik untuk hidup nyaman?" Aku tahu Tuhan Maha Adil, tapi waktu itu, aku merasa hidup ini tidak adil. Bahkan, aku pernah ingin menjadi anak siapapun, asal bukan diriku sendiri. Ya Allah, ampuni aku. Namun, di tengah penderitaan itu, ada satu hal yang tidak pernah padam, keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Bukan karena aku serakah, tapi karena aku ingin merasakan jadi manusia seutuhnya. Aku ingin bisa makan tanpa mencuri, tersenyum tanpa pura-pura, tidur tanpa rasa takut digusur atau diteriaki orang. Aku tumbuh menjadi gadis beranjak dewasa dengan segala keterbatasan. Meski tak pernah sekolah, aku belajar dari kehidupan. Kata orang, aku cukup cantik. Banyak supir angkot atau pedagang yang menggoda saat aku lewat. Tapi aku tahu, kecantikan bukan jaminan kebahagiaan. Bahkan kadang, wajah cantik hanya membawa petaka bagi perempuan miskin. Usiaku 22 waktu itu. Rambutku panjang kusut, kulitku gelap terbakar matahari, tapi mataku masih menyimpan harapan. Aku bekerja apapun yang halal. Jualan keripik, bantu bersih-bersih, jaga warung, bahkan kadang ikut mengamen asal tak menjual harga diri. Tapi sekeras apapun aku berusaha, hidup seperti tidak mau berubah. Kemiskinan terasa seperti kutukan yang diwariskan turun-temurun. Kadang aku iri melihat gadis seusia aku memakai pakaian bagus, naik motor atau mobil, sambil tertawa bersama teman-temannya di kafe. Aku juga ingin seperti mereka, gumamku suatu hari. Tapi siapa yang akan memilih wanita jalanan seperti aku untuk hidup layak? Aku bukan siapa-siapa. Tak ada ijazah, tak ada rumah, bahkan tak ada masa depan. Aku sering merenung di pinggir kali saat malam, menatap bayanganku sendiri. Yanti, kamu harus bisa keluar dari semua ini. Kamu berhak hidup lebih baik, kataku pada diri sendiri. Aku percaya, suatu hari akan ada jalan. Entah dari mana, entah dengan siapa. Dan rupanya, jawaban itu datang pada waktu yang tak pernah kuduga. Seorang pria tua datang ke dalam hidupku, bukan sebagai pangeran berkuda, tapi sebagai jalan yang tak pernah terpikirkan. Namanya Pak Rudi. Seorang pria tua berusia hampir 60. Rambutnya memutih, tapi raut wajahnya tenang dan wibawa. Ia menemukan aku saat aku sedang berjualan keripik di dekat kantor perusahaannya. Saat itu hari terik. Aku berdiri dengan kaki pegal, belum makan sejak pagi. Ia menghampiri dengan mobil mewah dan menyapa dengan suara pelan. "Dek, masih banyak jualannya?" Aku sempat ragu, mengira ia hanya pembeli iseng. Tapi wajahnya tak menunjukkan niat buruk. "Mau kerja di rumah saya? Saya butuh pembantu, tapi yang jujur," katanya sambil menyodorkan kartu namanya. Awalnya kupikir ia bercanda, tapi sorot matanya serius. Aku bawa pulang kartu itu ke gubuk kami dan menunjukkan pada ibu. "Terima, Nak. Siapa tahu ini jalanmu," kata ibu sambil menahan air mata. Besoknya, aku datang ke alamat yang tertera. Sebuah rumah megah berdinding marmer, dengan halaman luas dan kolam kecil di depan. Aku bahkan sempat berpikir salah alamat. Tapi penjaga gerbang menyambutku dan mengantar masuk. "Pak Rudi menunggumu," katanya. Sejak hari itu, hidupku perlahan mulai berubah. Pak Rudi bukan orang yang banyak bicara, tapi ia sopan, ramah,
dan memperlakukanku seperti manusia. Tidak pernah sekalipun ia merendahkanku. Aku diberi kamar sendiri, pakaian bersih, dan makanan cukup. Kerjamu bersih, rapi. Saya senang, katanya suatu sore. Aku nyaris tak percaya. Di rumah ini, aku merasa jadi manusia. Mungkin inilah awal dari kehidupan baru yang selama ini kutunggu. Hari-hariku di rumah Pak Rudi terasa seperti mimpi. Aku bangun di kasur empuk, sarapan dengan roti dan telur hangat, bukan sisa nasi basi. Tak ada lagi bau got, tak ada lagi suara teriakan preman. Aku membersihkan rumah, menata bunga, memasak, tapi semua dilakukan dengan hati ringan. Setiap malam, aku bisa tidur nyenyak tanpa takut hujan turun atau digusur Satpol PP. Pak Rudi sering menanyakan hal-hal kecil tentang hidupku. "Yanti, kamu sekolah sampai kelas berapa?" tanyanya suatu sore. Aku tersenyum kecut. "Kelas 3 SD, Pak. Lalu saya ikut ibu kerja." Ia hanya mengangguk. "Tapi kamu cerdas. Kamu cepat belajar. Kamu beda." Ucapan itu menancap di hati. Belum pernah ada yang bilang begitu padaku. Aku pun mulai membuka diri. Kadang kami duduk di teras bersama, membicarakan hidup, kesepian, dan masa lalu. "Kamu masih muda, Yanti. Kenapa hidupmu seperti tak punya harapan?" tanyanya lembut. Aku hanya menatap tanah. "Karena saya kehabisan harapan, Pak. Saya cuma ingin hidup enak, walau cuma sebentar." Ia tak menanggapi langsung. Tapi sejak hari itu, sorot matanya padaku berubah. Ada sesuatu yang ia lihat dalam diriku, entah rasa iba, atau mungkin lebih. Aku tak tahu. Tapi aku merasakan kedekatan yang tak biasa. Dan dari situ, ia mulai menawarkan sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku masih ingat hari itu. Matahari baru saja turun ketika Pak Rudi duduk di ruang tamu, memandang keluar jendela dengan wajah sendu. Aku menyajikan teh hangat seperti biasa, lalu duduk di ujung ruang, menunggu perintah. Tapi malam itu, ia memandangku lama, bukan sebagai majikan pada pembantu, tapi sebagai pria yang sedang menimbang perasaan. "Yanti," katanya pelan, "aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, tapi aku ingin menikah denganmu." Aku meneguk ludah. Tenggorokanku tercekat. "Pak, saya..." Ia tersenyum kecil. "Aku sudah tua, aku tahu. Tapi kamu membawa hidup baru ke rumah ini. Kamu jujur, sederhana, dan membuatku merasa tidak sendiri." Aku tak langsung menjawab. Jantungku berdetak tak karuan. Menikah? Dengan pria seusia ayahku? Bukankah ini aneh? Tapi di sisi lain, ada bagian dari hatiku yang berkata, "Inilah pintu yang kamu tunggu, Yanti." Aku berjalan ke kamar malam itu, membawa pertanyaan besar dalam dada. Apakah aku harus menolak karena perbedaan usia, atau menerima demi mengubah takdir hidup? Sepanjang malam aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bingung. Aku tahu aku tak mencintainya, tapi aku juga tahu, tak ada lelaki seusia ini yang akan menyakitiku. Ia tak pernah berbuat kasar, tak pernah menuntut macam-macam. Lalu aku teringat ucapan ibu di masa kecil. "Nak, kalau ada orang baik yang mau bawa kamu ke kehidupan lebih baik, terima dengan hati ikhlas. Jangan ulangi hidup ibu." Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menatap keluar jendela. Bulan menggantung di langit, indah dan tenang. Tapi hatiku berkecamuk. Aku bertanya-tanya, apakah aku menjual diri jika menerima lamaran ini? Apakah aku akan dicap sebagai wanita yang hanya mengejar harta?
Tapi kemudian aku mengingat wajah ibu, keriput, letih, dan penuh luka. Aku teringat malam-malam saat perut kami lapar, saat kami diusir dari trotoar oleh petugas, saat hujan deras membasahi tubuh kami yang hanya berselimut kardus. Aku pun menatap sekeliling kamar yang bersih dan wangi. Yanti, kamu sudah terlalu lama hidup seperti binatang. Kamu pantas bahagia, bisikku pelan. Pagi harinya, aku berjalan ke ruang makan dengan langkah berat. Pak Rudi sudah duduk, membaca koran seperti biasa. Aku berdiri di depannya, menarik napas panjang, lalu berkata, "Pak, saya terima lamaran Bapak." Ia menurunkan koran perlahan, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Benarkah, Yanti?" Aku mengangguk. "Tapi saya minta waktu. Saya belum siap jadi istri seutuhnya." Ia tersenyum tulus. "Kita jalani perlahan. Yang penting kamu ada di sini. Itu sudah cukup." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, seseorang menerima aku tanpa menuntut apapun. Pernikahan kami berlangsung sebulan kemudian. Tak ada pesta besar. Tak ada gaun pengantin mahal, tapi cukup layak. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Pak Rudi memakai jas abu-abu yang menambah kesan bijaksana. Beberapa kerabatnya hadir. Para tetangga datang membawa bunga dan senyuman yang terasa setengah tulus. Di tengah senyuman itu, aku menangkap bisik-bisik yang menusuk. Perempuan itu pasti cuma kejar hartanya. Perjaka tua kaya mana mungkin dinikahi gadis muda kalau bukan karena uang? Kalimat itu terdengar jelas di telingaku. Aku tersenyum, tapi hatiku pedih. Aku ingin berkata, kalau kalian tahu hidupku, kalian tak akan bicara seperti itu. Tapi aku tetap diam. Karena aku tahu, diam kadang lebih mulia daripada membalas dengan kebencian. Dan saat Pak Rudi menggenggam tanganku di depan penghulu dan mengucapkan ijab kabul, aku menunduk dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, ini bukan pernikahan karena cinta. Tapi tolong, jadikan ini pernikahan yang membawa berkah." Setelah acara selesai, aku masuk ke kamar dan melihat pantulan wajahku di cermin. Aku bukan lagi Yanti si gadis jalanan. Aku sekarang istri dari seorang pria kaya. Tapi entah mengapa, aku merasa seperti asing dalam tubuhku sendiri. Dan hari itu menjadi awal kehidupan yang tak pernah kubayangkan. Hari-hariku berubah total. Dulu aku hanya melihat mobil mewah dari balik kaca angkot. Sekarang aku duduk di dalamnya. Dulu aku mencuci baju dengan tangan di sungai. Kini ada mesin cuci dan pembantu yang membantuku. Aku mengenakan pakaian cantik, memakai bedak mahal, dan makan apa saja yang aku mau. Tapi, semua itu terasa hampa. Setiap malam aku tidur di kamar megah. Tapi hati ini tetap sepi. Ada ruang kosong di dalam dada yang tidak bisa diisi dengan tas bermerek atau perhiasan mahal. Kadang aku menatap keluar jendela kamar, melihat bintang, dan berkata, "Kenapa aku tetap merasa sendirian di tempat selengkap ini?" Pak Rudi selalu memperlakukan aku dengan baik. Ia tidak menuntut, tidak memaksa. Tapi justru itu yang membuatku merasa bersalah. Ia memberi segalanya, sementara aku bahkan belum bisa memberi rasa. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku wanita buruk karena menikah bukan karena cinta, tapi karena ingin keluar dari penderitaan? Lalu aku mengenang kembali malam-malam saat aku tidur di emperan toko, digigit nyamuk, dan dibangunkan petugas. Dan aku sadar, aku bukan wanita jahat. Aku hanya manusia yang ingin hidup lebih baik. Tapi tetap saja, cinta itu tak bisa dipaksa. Dan ruang kosong di hati ini makin hari makin dalam. Mewah itu enak. Tapi ternyata, mewah juga bisa menyakitkan bila kita hidup tanpa cinta. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tengah,
Pak Rudi menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu bahagia, Yanti?" tanyanya dengan suara lirih. Aku menoleh perlahan, tersenyum kecil. "Iya, Pak," jawabku. Tapi dalam hati, aku menangis. Karena itu bukan jawaban jujur. Aku tak ingin melukai hatinya yang begitu baik. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Aku tahu kamu belum bisa mencintaiku. Tapi tak apa. Aku sudah tua. Aku tak minta lebih. Aku hanya ingin kamu ada di sini, sehat, dan merasa aman." Air mataku hampir tumpah. Bagaimana mungkin aku begitu egois? Ia mencintaiku, sementara aku hanya menerima tanpa memberi balasan. Aku terdiam lama malam itu. Hatiku bergejolak. Aku ingin mencintainya. Sungguh ingin. Tapi ada tembok tinggi dalam hati yang belum bisa runtuh. Tembok masa lalu, luka batin, dan trauma dari hidup di jalanan membuatku sulit membuka hati. Aku butuh waktu. Dan entah ia akan menunggu atau pergi sebelum aku sempat menyayanginya. Di dalam hatiku, ada bagian yang ingin berkata, "Pak, terima kasih karena telah memperlakukan saya sebagai manusia." Tapi suara itu hanya bergetar di dalam dada. Yang keluar hanya senyuman lemah, dan tangan yang tetap bertaut dalam genggamannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sangat dicintai, namun belum mampu membalas. Hari-hari berlalu dengan lambat. Di luar aku terlihat bahagia. Aku punya semuanya. Rumah besar, mobil mewah, pembantu yang setia, dan suami yang sangat baik. Tapi di dalam batinku, ada luka yang belum sembuh. Luka karena aku belum bisa mencintai, belum bisa sepenuhnya merasa utuh sebagai seorang istri. Setiap kali Pak Rudi memujiku, matanya berbinar, aku hanya bisa membalas dengan senyum kaku. Hatiku seperti digenggam tangan yang tak terlihat, erat, tapi hampa. Aku mencoba, sungguh, aku mencoba menyayangi dia. Tapi cinta tidak bisa dipaksa lahir dari rasa iba. Kadang aku berdiri di depan cermin, mengenakan perhiasan mahal dan gaun cantik, lalu bertanya pada bayanganku sendiri, "Apakah kamu bahagia, Yanti?" Bayangan itu tak pernah menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata kosong yang semakin hari terasa asing. Aku merasa hidupku seperti teater, dan aku adalah aktris yang memainkan peran istri bahagia. Padahal di balik layar, aku menangis setiap malam. Namun aku bertahan. Karena di tengah kebingungan dan kehampaan itu, aku tahu satu hal. Aku tidak ingin menyakiti hati pria tua yang sudah memberiku segalanya, bahkan sebelum aku bisa memberinya sebutir cinta. Pak Rudi semakin tua. Rambutnya makin memutih, langkahnya melambat, dan suara batuknya kini lebih sering terdengar. Aku mulai memperhatikan setiap detil kesehatannya. Aku menggantikan pembantunya untuk menyiapkan teh hangat. Aku memijat pundaknya saat ia letih, dan aku menemaninya duduk di taman sambil mendengarkan cerita-cerita lamanya. Tanpa sadar, perhatian itu berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu perlahan menumbuhkan sesuatu. Bukan cinta seperti di film atau novel, tapi semacam kasih, rasa ingin menjaga. Mungkin aku belum mencintainya, tapi aku mulai takut kehilangannya. Dan itu membuat hatiku goyah. Suatu sore, saat kami duduk di bawah pohon mangga, ia berkata pelan, "Yanti, kamu tahu? Setiap hari bersamamu adalah anugerah. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa seperti ini. Tapi aku bahagia. Dan aku ingin kamu bahagia juga." Aku tercekat. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk tepat ke dasar hatiku yang beku. Malam itu aku menangis di kamarku. Bukan karena sedih, tapi karena aku mulai mengerti sesuatu. Bahwa kasih itu tak selalu datang dalam bentuk cinta membara.
Kadang ia hadir sebagai ketulusan yang tenang, yang pelan-pelan melembutkan tembok dalam diri kita. Beberapa bulan kemudian, aku mulai terbiasa dengan rutinitas sebagai istri dari pria tua. Aku menjemputnya dari ruang kerja, menyiapkan makan malam, dan menemaninya ngobrol sambil memegang tangannya. Perlahan, aku mulai merasa damai. Tidak seperti cinta menggebu-gebu, tapi seperti menemukan tempat pulang yang tenang. Tapi kedamaian itu mulai diuji saat aku bertemu Dika, seorang pria muda yang baru bekerja sebagai teknisi di rumah kami. Ia ramah, cerdas, dan membuatku tertawa. Dika tak pernah melewati batas, tapi setiap candanya membangkitkan rasa yang lama kupendam. Rasa yang dulu pernah hidup saat aku remaja. Rasa yang kini berani mengetuk kembali pintu hatiku. Aku benci perasaan itu. Aku merasa bersalah pada Pak Rudi. Tapi setiap kali aku bertemu Dika, hatiku berdetak lebih cepat. Dan aku mulai takut. Takut pada diriku sendiri. Takut pada kemungkinan bahwa aku akan mengkhianati pria yang telah mempercayaiku dengan sepenuh hati. Aku mencoba menjaga jarak, bersikap dingin, dan tak memberi ruang untuk perasaan itu tumbuh. Tapi seperti api kecil di sudut kayu kering, aku tahu, jika aku lengah sedikit saja, segalanya bisa terbakar. Hari demi hari, perasaan itu semakin membingungkan. Aku merasa seperti berdiri di persimpangan. Di satu sisi ada kesetiaan dan ketenangan bersama Pak Rudi, di sisi lain ada rasa yang menggoda bersama Dika. Aku tahu apa yang benar, tapi perasaan bukan soal logika. Suatu malam, aku duduk termenung di teras rumah, menatap langit gelap. Dalam hati aku menangis. Ya Allah, jangan biarkan aku terjatuh dalam dosa. Jangan biarkan aku melukai orang yang telah menjadikanku manusia. Aku menulis surat kecil, kutempelkan di cermin kamarku. Yanti, jangan lupa siapa yang menyelamatkanmu dari jalanan. Jangan sakiti dia. Aku mulai menghindari Dika dengan lebih tegas. Aku meminta Pak Rudi mengganti teknisi dan beralasan bahwa aku tidak nyaman. Pak Rudi menurut, tanpa bertanya. Tapi dalam hati, aku sadar, aku menyelamatkan pernikahan ini bukan karena cinta, tapi karena rasa hormat dan utang budi. Aku belum mencintai suamiku, tapi aku memilih bertahan, karena aku tidak ingin menjadi wanita yang mengkhianati kebaikan. Setahun berlalu, rambutku kini lebih rapi, caraku berbicara lebih tenang, dan hatiku mulai belajar menerima. Aku masih belum mencintai Pak Rudi seperti dalam kisah romantis, tapi aku mulai merasa nyaman bersamanya. Kadang, ia membacakan puisi tua dari buku koleksinya. Aku tertawa kecil, pura-pura mengeluh, tapi dalam hati aku hangat. Kami kini lebih dari sekadar suami istri. Kami menjadi dua jiwa yang saling melengkapi. Aku mungkin tak pernah bilang, aku cinta kamu, tapi aku ada di sisinya saat ia sakit. Aku menggenggam tangannya saat ia lemah. Dan aku menjadi satu-satunya orang yang ia cari saat ia merasa sepi. Aku mulai menyadari bahwa cinta itu tak melulu harus berbunga-bunga. Kadang cinta datang lewat kesetiaan, lewat tangan yang selalu sedia menyeka peluh, dan lewat diam yang tak pernah pergi. Dan malam itu, saat kami duduk berdampingan di sofa tua, ia menyenderkan kepala di pundakku sambil berkata lirih, "Terima kasih, Yanti. Kamu membuat hari tuaku berarti." Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan karena pura-pura, tapi karena aku mulai bahagia. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton kisahku ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing hati kita dalam cinta dan dalam pilihan hidup.